Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal dengan NIM C20122093. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang ada pada RPS 7, yaitu pelatihan dan pengembangan. Baik, seperti yang kita ketahui, pelatihan dan pengembangan merupakan dua hal yang sangat penting ketika kita membicarakan sumber daya manusia pada suatu organisasi ataupun lembaga. Sumber daya manusia ini merupakan kunci dari keberlangsungan suatu organisasi atau lembaga tadi, dan perusahaan atau lembaga akan melakukan pelatihan dan pengembangan pada karyawan agar mereka dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan mereka. Baik, yang seterusnya kita akan ke definisi dari pelatihan dan pengembangan itu. Yang pertama-tama, apa itu definisi dari pelatihan? Pelatihan merupakan proses karyawan agar memperoleh dan meningkatkan kemampuan baru untuk melakukan suatu pekerjaan. Pelatihan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang spesifik pada karyawan serta digunakan dalam pekerjaan mereka saat itu juga. Pada definisi tadi dijelaskan bahwa suatu kegiatan pelatihan, karyawan diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pekerjaan yang diberikan biasanya sudah ditentukan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal tersebut berarti pelatihan hanya dilakukan dalam waktu jangka pendek. Yang kedua, kita akan ke definisi pengembangan. Pengembangan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Pengembangan ini dia lebih fokus pada kebutuhan umum jangka panjang dalam organisasi. Berbeda dengan pelatihan, dari definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan dilakukan untuk menyiapkan individu untuk memegang tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi dalam suatu organisasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan penelitian dari jurnal-jurnal yang sudah saya rangkum. Selain definisi dari pelatihan dan pengembangan, ada juga tujuannya adalah untuk menjelaskan analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, manfaat pelatihan dan pengembangan, aspek-aspek yang menilai apakah pelatihan dan pengembangan ini efektif, jenis-jenis program pelatihan dan pengembangan, serta kesimpulan pada akhir. Yang pertama adalah analisis kebutuhan untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Baik, yang pertama-tama saya akan menjelaskan analisis kebutuhan untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dalam analisis kebutuhan untuk pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terdapat ada dua pembahasan, yaitu analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan dan juga peserta pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, analisis kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Menurut Mathis dan Jackson, terdapat 3 sumber penting yang menjadi pertimbangan dalam menganalisis Training Need Analysis atau TNA, antara lain analisis organisasional, pekerjaan, dan individual. Sementara pelatihan dan pengembangan atau peserta yang mengikuti pelatihan dan pengembangan ini adalah seluruh karyawan, bahkan jika diperlukan pemilik sebagai manajer juga mengikuti pelatihan. Peserta yang dipilih untuk mengikuti pelatihan dan juga pengembangan adalah mereka yang dianggap membutuhkan materi untuk menunjang tugas pekerjaan mereka pada saat itu. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan manfaat dari pelatihan dan pengembangan. Manfaat pelatihan dan pengembangan akan dirasakan oleh organisasi dan karyawan. Menurut Sunarto dan Sandy, terdapat manfaat pelaksanaan dan pelatihan yang antara lain yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. Yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan agar mencapai standar kinerja yang dapat diterima. Yang ketiga, menciptakan sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, yang keenam, membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pribadi mereka. Baik, berikutnya saya akan ke poin ketiga, yaitu aspek-aspek apa saja yang menilai apakah pelatihan dan pengembangan ini efektif. Aspek yang pertama itu adalah kualitas kerja. Kualitas kerja ini menunjukkan kerapian, teliti, hasil kerja yang baik sesuai dengan volume pekerjaan yang telah diberikan. Dengan memiliki aspek kerja yang efektif, maka dapat mengurangi tingkat kesalahan karyawan yang terjadi serta menyelesaikan tugas yang telah diberikan sebelumnya. Aspek yang kedua adalah kuantitas kerja. Kuantitas kerja ini menunjukkan berapa jumlah tugas yang mampu diselesaikan karyawan dalam suatu waktu tertentu, sehingga membentuk efektivitas dan efisiensi kerja.
Yang ketiga itu adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini menunjukkan komitmen karyawan dalam menerima dan melaksanakan tugasnya, dan juga memperhatikan hasil kerja yang dengan konsisten, sarana dan prasarana yang digunakan sehari-hari, dan juga sikap kerja. Yang keempat adalah kerjasama, merupakan suatu kemauan karyawan untuk ikut serta dan berkoordinasi dengan karyawan lainnya, baik dalam luar atau lingkup kegiatan pekerjaan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah inisiatif, merupakan respon atau tanggapan daripada anggota organisasi untuk berusaha melakukan pekerjaannya lebih baik tanpa harus menunggu perintah dari atasan atau dari keinginannya sendirilah. Baik, poin tujuan berikutnya adalah program pelatihan dan pengembangan atau jenis-jenis pelatihan dan pengembangan ini. Sesuai dengan hasil penelitian tersebut, maka kita lihat beberapa program pelatihan dan pengembangan. Antara lain yang dapat dilakukan itu misalnya yang pertama itu adalah on the job training. Metode on the job training ini adalah metode pelatihan karyawan dengan cara mempelajari sesuatu pekerjaan sambil mengerjakannya secara langsung. Yang kedua itu off the job management training and development methods. Metode pengembangan yang dilakukan di luar lingkungan kerja, misalnya seminar, program di universitas atau kampus, role play, maupun pelatihan yang eksekutif. Yang ketiga itu pelatihan magang. Pelatihan magang ini adalah metode pelatihan di mana karyawan dilakukan dengan cara mengkombinasikan pembelajaran formal dan pelatihan jangka panjang. Biasanya diawasi oleh orang yang ahli di bidangnya. Yang berikutnya lagi ada video conferencing atau program pelatihan melalui jalur internet. Yang berikutnya lagi ada pelatihan berbasis komputer, yaitu pelatihan karyawan yang memakai sistem berbasis komputer secara interaktif guna meningkatkan keterampilan para peserta pelatihan. Yang berikutnya lagi adalah pelatihan berbasis online atau internet, yaitu pelatihan yang dilakukan melalui media online atau internet dengan tujuan efisiensi ruang, waktu, dan juga biaya pelatihan yang lebih murah. Dan berikutnya lagi adalah pelatihan informal. Pelatihan informal ini dapat melalui pertemuan, menghadiri konferensi, mencari informasi di internet, atau lain sebagainya lah. Dan metode pelatihan yang terakhir adalah Lukterus atau metode perkuliahan, yaitu memberikan ceramah kepada para peserta. Baik, pada poin terakhir dari tujuan penelitian ini adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pengembangan dibutuhkan oleh karyawan, bahkan termasuk manajer, khususnya manajer, karena pelatihan erat kaitannya dengan sumber daya manusia dan kinerja organisasi. Bagi karyawan, dengan adanya pelatihan dapat membantu mereka untuk melakukan pekerjaannya secara efektif. Pelatihan membuat para karyawan dapat semakin memahami apa dan bagaimana cara melakukan tugasnya yang harus mereka jalankan. Selain itu juga dapat menimbulkan kepercayaan diri karyawan dalam bekerja, dan mereka pun bisa merasakan kepuasan atas hasil kerja yang mereka lakukan. Hal ini tercermin dari perilaku kerja mereka yang semakin menunjukkan perilaku yang positif dan juga semakin produktif. Mereka pun bisa mempunyai kecenderungan untuk membagi pengalaman belajar mereka yang telah mereka dapatkan kepada pekerja lain. Ini menunjukkan bahwa pekerja mempunyai komitmen yang baik pada perusahaan. Kesempatan pelatihan yang diberikan perusahaan kepada karyawan telah memberikan manfaat pada mereka, sehingga hal ini pun menimbulkan keinginan karyawan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi perusahaan. Semuanya tentu berjuang pada kinerja organisasi yang lebih baik. Sedangkan bagi manajer, khususnya manajer ini, program pelatihan sangat membantu mereka dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti dalam hal pengambilan keputusan, seperti yang telah kita uraikan sebelumnya. Keefektifan mengerjakan tugas seorang manajer tentu berguna untuk meningkatkan keefektifan dan produktivitas kinerja organisasi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.